Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Saputra, NPM 5020141. Di sini saya akan menjelaskan sejarah media massa dan perkembangannya hingga saat ini. Nah, komunikasi merupakan sebuah kebutuhan setiap manusia yang ada di dunia ini. Komunikasi penting dilakukan karena dengan berkomunikasi, seorang dapat bertukar informasi dengan orang lain. Nah, dalam media massa ini, media massa diawali dalam bentuk surat kabar yang ditulis, kemudian dicetak setelah ada perkembangan teknologi percetakan. Kemudian muncul pula majalah, radio, televisi, dan terakhir ada internet. Baik, pertama saya akan menjelaskan era surat kabar. Cikal bakal jurnalistik lahir pada tahun 1405 sampai 1367 sebelum Masehi, ketika Kaisar Amenhotep ketiga, yaitu Kaisar Mesir, mengutus ratusan wartawan untuk membawa surat kabar berisi informasi kepada pejabat seluruh provinsi. Nah, surat kabar pertama itu bernama Akta Diuma, diterbitkan pada tahun 59 sebelum Masehi di Roma pada zaman Julius Caesar. Surat kabar pertama yang dicetak yaitu Relation pada tahun 1605 oleh Johann Carolus di Jerman dengan menggunakan bahasa Latin. Perkembangan surat kabar di Eropa pada abad ke-17 yang bernama Oxford Gazette, surat kabar bahasa Inggris yang pertama pada tahun 1665. Terus ada Daily Coran, koran harian pertama yang berbahasa Inggris. Itu diterbitkan dan dicetak pada tahun 1702. Perkembangan surat kabar di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan, yaitu pada tahun 1587 sampai 1629. Jan Pieter Kohn menerbitkan surat kabar yang bernama Memorie der Noveles. Nah, surat kabar modern pertama yang terbit di Indonesia yang dulunya itu namanya Hindia Belanda, lebih banyak menggunakan bahasa Belanda dan banyak menampilkan iklan untuk kepentingan komersial pemerintahan Belanda itu sendiri. Selanjutnya, koran-koran pribumi. Yang pertama menggunakan bahasa Melayu, itu baru muncul sekitar tahun 1850-an. Dan ada surat kabar Bro Martani yang berbahasa Jawa, itu terbit pada tahun 1855 di Solo. Dan terakhir pada 1943 terbitlah Medan Prijanji yang berbahasa Melayu dan berisi gambaran politik dan interpretasi dari sudut pandang nasionalisme. Yang kedua adalah era majalah. Majalah hadir untuk melengkapi kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh surat kabar. Majalah diterbitkan berkala, baik bulanan maupun mingguan. Majalah pertama di dunia yaitu The Gentleman Magazine yang terbit pada tahun 1731 di London. Editor majalah ini adalah Edward Chen. Pada awalnya majalah ini berisi tentang humor, karya fiksi atau esai tentang politik, sastra, musik, atau topik menarik lainnya yang pastinya lebih ringan daripada surat kabar. Di Indonesia sendiri, majalah sudah terbit sejak zaman penjajahan, namun tidak bertahan lama. Pada tahun 1014 terbit majalah The Cran, lalu pada tahun 1939 terbit majalah Perintis yang beredar pada kalangan supir. Pada masa kemerdekaan, tepatnya tahun 1945, di Jakarta terbit majalah Panjaraga di bawah pimpinan Markom Jojo Hadi Suparto.
Baik, yang ketiga adalah era radio. Stasiun radio yang pertama mulai beroperasi pada tahun 1920, yaitu stasiun KDKA di Pittsburgh. Pada awalnya radio digunakan oleh maritim atau angkatan laut untuk mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal ke darat, ataupun sebaliknya dari darat ke kapal yang ada di laut. Radio sebagai media massa yang populer pada Perang Dunia Kedua ataupun setelahnya. Hal ini dikarenakan radio itu dapat menyebarkan informasi tentang perang lebih cepat daripada surat kabar. Radio pada awalnya bekerja dengan prinsip modulasi amplitude atau AM. Namun, gelombang radio yang ditransmisikan menggunakan modulasi amplitude rentan akan gangguan cuaca. Maka dari itu, pada tahun 1933 ditemukan sistem modulasi frekuensi atau FM yang lebih banyak dipakai pada radio zaman sekarang, yang menghasilkan suara lebih jernih dan tidak terganggu oleh cuaca buruk. Hingga pada saat ini, sebagian besar stasiun radio analog menggunakan sistem FM. Di Indonesia, Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada tanggal 11 September tahun 1945. Setelah dihentikan siaran radio Hosokyoku, itu stasiun radio Jepang ya. RRI digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintahan Republik Indonesia dengan rakyat. Meski kalah oleh hadirnya televisi, radio masih bisa tetap bertahan. Dan sekarang setelah muncul internet, radio berevolusi menjadi digital atau online, yang disiarkan dengan cara mentransmisikan gelombang suara lewat internet atau streaming. Selanjutnya yang keempat yaitu era televisi. Televisi mulai dikembangkan pada sejak tahun 1920-an, namun baru mulai populer dan dimiliki banyak pengguna sejak tahun 1940-an. Setelah Perang Dunia Kedua, pada masa itu televisi menampilkan gambar dan suara, tapi masih hitam putih. Siaran TV berwarna mulai marak sejak tahun 1967-an. Hingga saat ini, teknologi televisi semakin berkembang. Banyak televisi yang berukuran lebih tipis, ringan, namun dengan kualitas gambar yang sangat jernih dan halus. Berdasarkan penelitian, pada tahun 1904, 98% keluarga di Amerika memiliki sebuah televisi. Di Indonesia juga berlaku hal yang sama. Saat ini, hampir semua keluarga di Indonesia memiliki televisi di rumahnya. Tayangan yang disiarkan di televisi beragam, mulai dari film, sinetron, acara musik, dan terutama siaran berita. Baik berupa berita politik atau kejadian yang terjadi di sekitar kita. Dengan berkembangnya internet, peran televisi pun semakin tergeser. Sebab berbeda dengan televisi yang menyajikan berita sesuai program dan tidak dapat diulang pastinya. Internet dapat menyajikan berita atau informasi apapun sesuai dengan yang pengguna cari. Apa yang kita cari dan juga bisa diulang-ulang kalau di internet. Kalau di televisi sebaliknya, dia hanya menyiarkan sesuai dengan programnya saja dan tidak dapat diulang. Namun, beberapa stasiun televisi telah berinovasi dengan menjadikan siaran televisi secara online. Baik, yang terakhir adalah era internet. Internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer. Proyek tersebut bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network pada tahun 1970. Lebih dari 10 komputer telah dapat dihubungkan dan saling berkomunikasi. Dan pada tahun 1980-an telah lebih dari 100 komputer yang dapat bergabung dengan ARPANET dan membentuk jaringan. Pada tahun 1990,
Tim Berners-Lee menemukan program yang diberi nama World Wide Web atau lebih dikenal yaitu WWW atau WWW, sebuah program editor dan browser yang bisa menjelajahi antar komputer yang satu dengan komputer yang lain dan menciptakan sebuah jaringan. Tahun 1994, situs internet tumbuh dan berkembang semakin banyak, mencapai 3.000 alamat. Muncul pula e-retail atau situs belanja online. Pada abad ke-20, internet telah digunakan secara luas dan menghubungkan seluruh dunia. Kemunculan jurnalisme online dimulai ketika Mark Truth, pencipta dan editor situs kumpulan berita Amerika, mempublikasikan kisah perselingkuhan Bill Clinton atau Presiden Amerika saat itu dengan Monica Lewinsky. Saat itu, jurnalisme online juga mulai berkembang di negara lain, terutama juga di Indonesia. Di Indonesia, sejarah jurnalisme online dimulai oleh majalah Tempo pada 6 Maret 1996. Majalah Tempo muncul dalam bentuk media online. Nah, media online yang lain yang cukup populer adalah detik.com. Media ini mulai online sejak 9 Juli 1998 dan sampai saat ini mereka masih eksis dan menjadi yang paling banyak diakses. Pertumbuhan media online membuat media cetak tersaingi sehingga banyak media cetak kemudian mengembangkan diri dengan membuat portal berita versi online-nya juga. Contohnya Kompas Cyber, Media Indonesia, Republika Online, Jawa Pos, dan lain-lain. Muncul pula media online baru yang mengikuti jejak detik.com seperti okezone.com, vivanews.com, IDN News, dan lain-lain. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari sejarah dan perkembangan media massa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.